A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi al-yamin al-muntajibin wa man tabi'ahu bil ihsani ila yaumiddin. Ikhwan rahimakumullah, walakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat serta nikmat yang senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia taufik serta hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kedua hal inilah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya, beribadah kepadanya, serta senantiasa berusaha untuk terus-menerus menjadi insan-insan, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memiliki hubungan baik, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita ingin mengkaji bersama berkenaan dengan makna istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ingin mengetahui bahwasanya nilai istighfar kepada Allah memiliki kandungan makna yang begitu agung di sisinya, memiliki pengaruh yang besar terhadap mereka orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi ibadah mereka, dari segi kehidupan mereka, ataupun dari segi rohani mereka. Sehingga setiap daripada kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar ini membekas pada kepribadian kita. Istighfar ini memberikan nilai-nilai yang mampu mengubah dari pelaku dosa menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar sendiri adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam kandungan makna yang terdalam, istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengakuan diri bahwasanya ia mengakui dirinya adalah selaku pelaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengakui bahwasanya dia adalah seorang hamba yang hina di hadapan Tuhan. Ini istighfar. Mana istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kita ingin melangkah lebih jauh lagi berkaitan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwasanya istighfar itu memiliki kandungan makna yang sangat besar, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah jadikan istighfar ini sebagai kunci untuk menyelesaikan dari segala permasalahan kehidupan kita. Allah jadikan istighfar ini sebagai kunci daripada pintu rezekinya, sebagai kemenangan dalam segala hal, atau hal-hal yang lain berkenaan dengan kehidupan duniawi kita. Namun sebelum ke situ, kita ingin melihat bahwasanya istighfar ini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada tingkatan-tingkatan tertentu di dalam istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mengutip dari salah satu ulama. Beliau membagi tingkatan istighfar itu menjadi 3 bagian. Yang pertama,
adalah istighfar yang disebabkan atas dosa-dosa lahiriah. Jadi tingkatan yang pertama, istighfar itu kita beristighfar kepada Allah disebabkan dosa-dosa lahiriah kita. Sebagai contoh, dosa dari kebohongan, dosa dari menggunjing orang, menghina orang, merampas orang lain, menyakiti orang lain. Ini adalah dosa-dosa lahiriah yang dilakukan oleh seorang insan. Dan ini semua membutuhkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tingkatan yang kedua, istighfar disebabkan karena dosa-dosa batiniah. Dan ini yang berbahaya, yang harus kita memperbanyak istighfar dalam tingkatan ini. Sebab kalau kita dosa lahiriah, kita sadar, dan orang lain merasakan dosa ini. Kita berbohong, imbasnya pun orang lain juga merasakan imbasnya. Namun dosa batiniah ini berbahaya, sebab kalau kita tidak segera mengobatinya, maka akan menyatu pada diri kita. Dan ketika sudah menyatu pada diri kita, untuk menghilangkan itu susah. Di antaranya dosa batiniah itu adalah merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi kita memandang orang lain itu amalnya tidak sebaik kita. Kita memandang orang lain rendah dalam amal perbuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa dirinya lebih unggul dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun merasa lebih unggul dalam segala hal, dari segi ilmu, dari segi kepribadian yang merasa lebih baik, merasa banyak melakukan perbuatan baik. Ini merupakan dosa batiniah yang membutuhkan kefokusan dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau ini dibiarkan, maka tidak ada satupun orang yang baik di hadapan dirinya. Dia akan melihat semua orang itu buruk kecuali dirinya. Dia akan menganggap semua orang ini tidak ada amal perbuatan yang baik kecuali ia pelakunya. Ini berbahaya. Atau yang lain, dosa batin yang lain, yaitu hasud, dengki kepada orang lain. Jadi orang semacam ini tidak suka melihat orang itu mendapatkan kebahagiaan. Orang ini tidak suka melihat orang ini hidupnya enak, nikmat, dicukupkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya. Orang-orang semacam ini dia akan dibunuh dengan kehasutannya. Orang-orang semacam ini hidupnya tidak akan pernah merasa nyaman selama melihat orang lain merasa bahagia. Bahkan ketika orang yang dihasuti oleh dia meninggal, dia akan tetap hasut kepada orang tersebut. Sebagai contoh, fulan hasut dengan fulan, si A hasut dengan si B. Selama walaupun si B ini sudah wafat, sudah meninggal, si A ini akan tetap hasut. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ketika ada orang membicarakan kebaikan si B, ketika si A ini mendengar, dia akan menolak. Dia akan merasa tidak senang, seolah-olah tidak ada kebaikan pada dirinya, pada si B ini. Sehingga selalu membicarakan keburukannya, membicarakan kekurangannya. Karena apa? Karena dia telah terjangkit virus yang namanya hasud. Dan ini harus segera diobati. Kalau tidak segera diobati, sudah mendarah daging pada dirinya, ini akan menjadikan berbahaya bagi orang tersebut. Ini juga membutuhkan istighfar kepada Allah. Atau iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, iri dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang itu kok hidupnya enak, kok saya tidak enak ya. Iri dalam kebaikan itu bagus. Kita harus iri dengan kebaikan.
Dalam artian antum melihat orang ini kok bisa selalu sedekah, selalu beramal soleh. Nah kita di situ iri. Iri dalam artian apa? Ingin menirunya, ingin menjadi orang semacam ini. Ini diperbolehkan, ini baik. Namun iri yang dilarang itu adalah kita melihat orang lain merasakan kebaikan, kita iri dengan cara seolah tidak suka dengan ini. Hampir mirip dengan hasad. Jadikan dia iri. Akhirnya apa? Fitnah lah. Orang itu kaya karena pesugihan, orang itu begini karena ini, karena keirian yang yang dimiliki oleh dirinya. Akhirnya diri sendiri orang tersebut tidak akan pernah nyaman juga dalam kehidupan, atau hal-hal yang lain, penyakit hati yang lain, syirik kepada orang lain, rakus dalam artian rakus dalam hal syahwat, mengumbar syahwat. Ini semua membutuhkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para ulama memfokuskan dalam hal ini, beristighfar, memperbanyak istighfar atas dosa-dosa batiniah yang dia lakukan. Sebab kadang tanpa kita sadari kita telah melakukan dosa batiniah. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang secara zahirnya ini tidak pernah melakukan dosa lahiriah, tidak pernah berbohong, tidak pernah menggunjing, tidak pernah merampas orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, tetapi dalam dirinya terdapat dosa-dosa batiniah. Kita melihat orang ini dicintai oleh banyak orang, majlisnya dihadiri oleh ratusan orang, bahkan ribuan orang. Namun kita tidak tahu di dalam hatinya, di dalam batinnya terdapat dosa batini. Dan ini banyak di sekitar kita. Banyak orang-orang yang memiliki hal semacam ini. Tidak menutup kemungkinan kita pun terjangkit hal semacam ini. Dan ini berbahaya. Kemudian tingkatan yang ketiga, yaitu istighfarnya para anbiya alaihimussalatu wassalam. Istighfarnya para aulia. Ya, istighfarnya para anbiya ataupun istighfarnya para aulia adalah dalam hal ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid kepada Allah ini tidak ada batasnya, tidak terbatas. Kita diperintahkan untuk terus memperdalami berkenaan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para anbiya, para aulia itu mereka senantiasa berusaha menyempurnakan diri mereka dalam perkara ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terus berusaha menyempurnakan dalam hal ini. Sebab kita melihat para aulia, para anbiya ini mereka tidak akan melakukan dosa-dosa lahiriah maupun dosa-dosa batin. Karena aulia ini adalah pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan memilih. Tidak bisa kita mengklaim diri kita sebagai seorang wali. Seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat kewalian itu Allah yang memilih, Allah yang menentukan fulan adalah waliku. Sehingga dalam derajat itu Allah berikan karomah-karomah, Allah berikan kelebihan-kelebihan yang di luar akal kita, yang di luar nalar kita. Nah, orang-orang semacam ini mereka itu akan terus menyempurnakan diri mereka dalam ketauhidan kepada Allah. Mereka akan terus menyempurnakan dirinya untuk melebur kepada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka beristighfar kepada Allah ketika ada sedikit kesempatan yang terlewatkan di jalan ini, maka mereka akan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di akhir kajian. Setelah kita mengetahui makna istighfar itu sendiri apa, kemudian kita mengetahui tingkatan-tingkatan istighfar, apa saja yang harus kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang poin ketiga adalah sebaik-baiknya istighfar itu apa? Ini perlu kita ketahui.
Semua istighfar adalah kebaikan. Semua istighfar itu mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu istighfar yang mana dengan istighfar ini Allah Subhanahu wa taala akan mensegerakan ampunan. Nah, sebaik-baiknya istighfar itu adalah beristighfar kepada Allah dengan bertawassulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan beliau sebagai perantara kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas telah direkam oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahim." Kalau sekiranya mereka ini yang berbuat zalim atas diri mereka sendiri, ja'uka, kata Allah Subhanahu wa taala, datang kepadamu wahai Muhammad, wastaghfarullah, dan memohon ampunan kepada Allah melalui engkau, wastaghfara lahumur rasul, kemudian Rasul memohonkan ampunan untuk orang tersebut, lawajadullah tawwaban rahimah, maka dia akan mendapatkan Allah itu maha pengampun lagi maha. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil dua poin. Poin yang pertama, konteks ayat ini Allah mensifati orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu Allah sifati dengan zalamu anfusahum. Mereka itu telah berbuat zalim atas diri mereka sendiri. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya kalau kita melakukan perbuatan dosa, kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Kalau kita ditanya apakah kamu sayang dengan dirimu, tentu kita akan menjawab, saya sayang dengan diri saya sendiri. Saya tidak ingin diri saya tersakiti. Semua orang antum tanya pasti jawabannya sama. Tidak ada ingin yang dirinya disakiti. Semuanya ingin dirinya selamat. Namun dalam konteks ini Allah mengatakan mereka yang berbuat dosa itu sejatinya mereka berbuat zalim dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dosa yang ia lakukan, kemaksiatan yang ia lakukan mengantarkan ia kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mengantarkan mereka dalam siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sifati ini seperti dengan kalimat zalamu anfusahum. Mereka sedang menzalimi diri mereka sendiri. Seperti doa yang kita sering baca, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami yang telah berbuat zalim atas diri kami sendiri. Dosa sekecil apapun itu artinya kita sedang berbuat zalim pada diri kita sendiri. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah wastaghfara lahumur rasul. Dan Rasul memohonkan ampunan untuk mereka yang berbuat zalim atas diri mereka sendiri. Kalimat wastaghfara lahumur rasul adalah merupakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam pada umat. Oleh karena itu ketika Rasul mengangkat tangannya mendoakan umatnya, maka doa ini akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu siapapun yang memohon ampunan kepada Allah dengan bertawasulkan dengan kekasihnya, yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mensegerakan ampunannya untuk orang tersebut. Konteksnya sama, konteks istighfarnya sama, yaitu astaghfirullah ataupun astaghfirullah wa atubu ilaih. Konteks kalimat istighfar sama, akan tetapi di sini yang menjadikan nilai istighfar itu disegerakan oleh Allah ketika kita mengkaitkan istighfar ini dengan pribadi mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah ingin menunjukkan kedudukan kekasih.
kepada seluruh umat manusia bahwasanya kekasihku Muhammad ia adalah sosok yang sangat dekat denganku, dan apapun yang ia minta pasti akan aku berikan, termasuk ampunanku. Sebab Rasulullah sendiri pun adalah aziz, memiliki sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyandang sifatnya Allah, yaitu Rauf Ar-Rahim. Kita sering baca kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf Rahim adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang selanjutnya, setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunan kepada Allah, sebelum kita mohon ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kita harus tahu kunci diterimanya taubat itu sendiri. Ada kunci di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat daripada hamba, dan Allah akan menurunkan rahmatnya kepada orang tersebut. Namun kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu taubat. Kita sering bicara taubat kepada Allah, tapi kita tidak tahu apa itu makna taubat. Taubat adalah, saya kutip dari salah satu ucapan ulama, beliau mengatakan taubat adalah ampunan Allah bagi orang-orang yang telah melakukan dosa, baik dosa itu kecil maupun dosa besar. Ini taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dalam lagi, taubat kepada Allah adalah ampunan Allah terhadap mereka yang berbuat dosa kecil maupun besar, yang dibarengi dengan pengakuan diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya ia adalah pelaku dosa. Yang kedua, adanya perubahan, adanya usaha untuk tidak kembali mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ini taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubatan nasuha adalah ketika orang tersebut bertaubat kepada Allah, mengadakan perjanjian kepada Allah bahwasanya dia tidak akan mengulangi kembali dosa-dosa yang ia lakukan, baik itu kecil maupun besar. Jadi taubat kepada Allah itu merupakan sebuah perjanjian antara kita dengan Allah. Kita mengadakan janji kepada Allah, ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau. Artinya secara tidak langsung kita telah mengadakan janji kepada Allah bahwasanya kita tidak akan mengulangi kembali dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Ini taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Islam, di dalam agama ini, Islam senantiasa menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa mengamalkan zikir-zikir yang menunjukkan bentuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam menginginkan umat ini, menginginkan orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka senantiasa mendawamkan, melazimkan lisannya dan hatinya untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap waktu, di setiap saat, dimanapun tempatnya. Seperti dalam hadis disebutkan, ij'al awwala sabahikum istighfar. Jadikan pagimu itu sebagai waktu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jadikanlah awal pagi kita itu, yaitu di waktu subuh kita itu, untuk kita itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu sepanjang hari itu apa yang akan menimpa kita. Kita tidak akan pernah tahu. Kita akan mendapatkan kebaikankah? Kita akan ditimpa musibahkah?
sepanjang hari itu kita tidak akan pernah tahu. Oleh karena itu, awalilah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab istighfar ini yang akan membentengi diri kita dari segala macam keburukan yang pertama. Kemudian dari istighfar ini kita akan konsekuen untuk tidak akan melakukan dosa di pagi sampai malam di hari tersebut. Jadi jadikan awal pagi hari kita ini ij'al sabahikum istighfar. Jadikan awal pagi kita ini untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam riwayat dikatakan sebagian seorang mukmin itu mereka itu senantiasa beristighfar kepada Allah setiap selesai sholatnya sebanyak 100 kali. Selesai sholat subuh mereka beristighfar 100 kali. Selesai sholat zuhur mereka beristighfar 100 kali. Selesai sholat asar mereka beristighfar. Selesai sholat maghrib, begitu sampai sholat isya, sampai sholat malam pun mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 100 kali. Nah, riwayat ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Hur Al-Amuli dari Muhammad bin Muslim, dari Sayyidina Ja'far Shadiq alaihi salam, di mana di situ dikatakan, wallahi innal maghfirata li ahli al-iman mastaghfara al-mu'minu rabbahu illa ghafarallahu lah. Demi Allah, sesungguhnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu diperuntukkan untuk mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mastaghfara al-mu'minu rabbahu, tidak akan mendapatkan, seorang mukmin itu tidak mendapatkan sesuatu apapun dari istighfarnya illa ghafarallahu lah, kecuali ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pasti akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari hadis ini, dari riwayat ini, kita bisa mengambil poin bahwasanya kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah. Kita harus yakin kepada Allah bahwasanya Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Kita harus memiliki keyakinan semacam ini. Landasan, pondasi seorang beriman itu ada dua. Pondasi orang mukmin itu ada dua. Yang pertama al-khauf, kemudian yang kedua ar-raja. Kita itu harus memiliki rasa takut dan berharap, dan keduanya harus imbang, tidak boleh berat sebelah. Kalau takut ini lebih tinggi daripada harapan kita, akhirnya kita menjadi hamba-hamba yang berputus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan mencetak pribadi-pribadi yang pengecut, tidak punya mental. Sebab harapannya sangat kecil, ataupun harapannya lebih besar daripada rasa takutnya, dia akan menjadi orang-orang yang akan meremehkan segala sesuatu. Dia akan meremehkan perbuatan dosa yang ia lakukan, karena dia memiliki harapan Allah itu Ghafurur Rahim. Memang benar Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa daripada hambanya. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah kita tidak boleh mensepelekan dosa itu sendiri dengan menjadikan alasan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun atas hamba-hambanya ini menjadi alasan kita untuk berbuat dosa. Ini menjadi alasan untuk kita melakukan perbuatan maksiat. Oleh karenanya rasa takut dan harapan ini harus seimbang. Kita harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar setiap tindakan kita, perilaku kita itu senantiasa berhati-hati. Orang yang merasa dirinya senantiasa diawasi, dia akan senantiasa waspada. Dari setiap ucapannya, dari setiap tindakannya, dia akan senantiasa berhati-hati. Sebab dia diawasi terus. Nah, orang-orang semacam ini mereka adalah orang-orang mukmin. Orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua pondasi ini, yaitu rasa takut kepada Allah
dan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam hadis yang lain disebutkan, la taj'alun nasu taqnutan min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Jangan engkau putus, jangan jadikan manusia ini merasa putus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi kalau kita ini merasa diri kita adalah suatu orang yang bergelimang dengan dosa, seorang pelaku maksiat, maka kita jangan putus harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwasanya Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa. Akan tetapi harus dengan syarat kita tidak boleh meremehkan dosa itu sendiri. Ketika kita meremehkan dosa itu sendiri, maka dosa ini akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun dosa tersebut, kalau kita meremehkannya, maka dosa itu akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan di pertemuan kali ini adalah, setelah kita mengetahui makna istighfar, kemudian tingkatan istighfar, kemudian sebaik-baiknya istighfar, kunci istighfar, nah sekarang apa yang akan kita dapatkan dari istighfar? Selain kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar itu menjadi kunci pembuka rezeki kita, kunci dari membuka segala kebaikan untuk diri kita. Di sini saya mengutip dua ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 268, syaitan itu menjanjikan atau menakut-nakuti manusia itu dengan kemiskinan dan menyuruhmu untuk berbuat keji, berbuat keburukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah ya'idukum maghfiratan minhu, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya terhadap kalian. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha Luas serta Maha Mengetahui. Poinnya ada dua di sini. Allah Subhanahu wa ta'ala pertama itu dalam ayat ini antara kemiskinan, maka seharusnya itu disandingkan dengan kekayaan. Di sini ayat Al-Quran ini Allah mengatakan bahwa syaitan itu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Maka seharusnya yang menjadi penyanding kemiskinan adalah kekayaan. Maka seharusnya ayat selanjutnya Allah menjanjikan rizki, kekayaan atas kalian. Namun sebaliknya di sini Allah justru menjanjikan ampunan terhadap hamba-hambanya. Bisa difahami? Jadi begini, di sini syaitan, kemiskinan itu kan lawannya kekayaan. Miskin, kaya. Nah, di sini syaitan itu menakut-nakuti kita itu dengan kemiskinan. Seperti contoh, jangan sedekah. Kalau kamu sedekah nanti uangmu habis. Jangan beramal. Kalau beramal nanti kamu nggak punya apa-apa. Simpan buat dirimu sendiri saja. Ditakut-takuti miskinan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala di sini Allah seharusnya kan menjanjikan atas kekayaan, lawan baliknya dari kemiskinan itu sendiri. Kalau syaitan menjanjikan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, maka seharusnya konteks ayatnya Allah menjanjikan dengan kekayaan. Paham enggak?
Namun di sini Allah Subhanahu wa taala konteksnya menjanjikan ampunannya kepada hamba tersebut. Baru setelahnya Allah mengatakan wa fadla. Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya, bukan kekayaan. Sebab karunia Allah itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Sebab karunia Allah sendiri itu tidak ternilai hitungan. Allah memberikan karunia kesehatan kepada kita. Allah memberikan karunia anak kepada kita, memberikan karunia istri kepada kita, memberikan karunia harta kepada kita. Ini semua tidak ternilai hitungan. Oleh karena itu Allah gunakan wa fadla. Allah gunakan kalimat dengan kalimat karunia-Nya untuk meyakinkan kepada manusia bahwasanya kamu jangan tergoda dengan syaitan yang mengganggu kamu, yang membisikkan kamu, yang menakut-nakuti kamu dengan kekayaan. Aku akan memberikan seluruh karunia-Ku dengan syarat kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Karena konteks ayatnya pertama Allah mendahulukan ampunannya baru karunia. Artinya poin yang kedua, artinya ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan karunia-Nya kepada orang tersebut. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai 12, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Di sini Allah lebih spesifik lagi. Melanjutkan Allah mengatakan, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhan, sungguh Dia Maha Pengampun, innahu kana ghaffar. Kemudian ayat selanjutnya yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Niscaya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu dari langit. Hujan di sini yaitu berupa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala akan tercurah kepada mereka yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ayat selanjutnya Allah perjelas lagi, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak kepada kalian itu harta, wa banin, dan anak-anakmu, wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikanmu itu surga, taman-taman di surga, wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan untuk kalian sungai-sungai. Ini semua akan didapatkan bagi mereka yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keagungan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu istighfar ini jangan kita anggap hanya untuk memohon ampun saja kepada Allah. Namun istighfar sendiri di sini memiliki makna yang begitu besar, makna yang begitu dalam. Selain untuk memohon ampunan kepada Allah, istighfar adalah yang menjadikan kunci dari setiap kehidupan kita dalam segala aspeknya, dalam hal rezeki, dalam hal anak, dalam hal rumah tangga, dalam hal istri, semuanya itu akan kita raih dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mayyaminal muntajabin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy